Sambil kita tunggu. Ngopek kaki. Bisa ya Pak? Lepas ya? Jangan, tuh. Kalau ada kurang apa-apa, jangan. Kok nggak malah hilang sih? Paling ada keluar. Kok nggak ada yang belum ada? Persiapan ya. Ada musik. Ini di sini. Ada nggak lagunya? Dia apa ini? Foto itu dulu pernah muncul foto? Udah. Pernah? Itu bukan di sini. Udah. Kemarin? Kok dari jumlahnya ya? 10 kan? 11. Selamat siang, sambil menunggu teman-teman yang gabung ya, sabar sebentar. 20. Dari mana aja? Dari mana aja? Kenapa? Dari Medan, Surabaya. Nggak ada tulisannya. Ya baru 25. Sambung terus. Musik apa? Musik santai. Indonesia aja. Ini tolong. Apa? Gak banyak. Tapi tadi 150. Sapa. Hah? Sapa. Dulu berapa? Dulu 100 lebih dulu. Sabar sedikit ya sambil nunggu teman-teman yang gabung.
Kotaknya. Bapak ibu baca itu enggak? Enggak. Kita kasih doa. Apa yang kita ingin dipikirkan oleh orang lain, itulah personal branding. Jadi orang lain, kita ingin orang itu memikirkan kita apa. Kita kepingin tahu orang dikenal sebagai apa. Itulah personal branding. Dan Jeff Bezos, CEO Amazon, mengatakan, apa yang dikatakan orang lain tentang kita, apa yang mereka pikirkan tentang kita, di saat kita tidak di tempat, itulah personal branding. Jadi betapa pentingnya kita sebagai individu memiliki power of brand untuk pribadi kita. Bagi siapa saja, kalau punya personal branding, jauh tentunya dalam bisnis, dalam mengembangkan karir akan lebih mudah. Karena banyak sekali kita dapatkan kemudahan-kemudahan dari orang-orang di sekitar kita. Maka ada 5 poin yang akan saya kupas secara sederhana. Poin pertama adalah definisi tentang personal branding. Di awal sudah saya katakan, secara sederhana, personal branding seperti apa kita ingin dilihat, dikenal oleh orang lain. Itulah personal branding. Dan personal branding yang saya alami, yang saya mengerti, ada 2 hal. 1, personal branding yang tercipta. Dan 1, dicipta. Tercipta ini artinya tidak sengaja dibuat itu loh. Tapi menghasilkan
personal branding yang kuat. Kedua adalah personal branding yang sengaja dibuat. Membuat satu planning, gambar yang akan kita inginkan apa orang lain melihat kita. Sengaja dipikirkan, disiapkan, diperjuangkan. Nah, saya contoh saya sendiri. Dulu sebagai motivator, saat awalnya, saya tidak punya tujuan. Tidak punya tujuan untuk menjadi motivator, apalagi motivator terkenal. Tidak. Tapi berproses. Dari hobi, senang, berbagi, lama-lama terkenal. Jadi, maka itu saya sebut personal brand saya ini tercipta karena proses. Bukan sengaja dibuat, saya ini belajar di luar, lalu saya mau jadi motivator, itu dicipta. Kalau tercipta itu dengan sendirinya tercipta. Seperti brand produk. Ya. Banyak brand produk di luar. Seperti makanan. Di daerah-daerah tertentu itu, di Solo ada satu makanan yang enak sekali. Jadi mereka tidak menciptakan untuk terkenal. Tapi karena produknya enak dan lama-kelamaan terkenal. Nah itu saya kira adalah tercipta. Karena keadaan tercipta satu produk. Nah zaman sudah berubah, tinggal dia rubah. Repackaging, ya, rebranding, lalu isinya perbesar, perkecil, berbagai macam. Sehingga nilai brand jadi naik. Yang sudah tercipta, diciptakan. Jadi yang baik yang mana ya? Kalau bisa jalan seimbang. Zaman sekarang sudah zaman perubahan, apalagi sosial media. Sulit kalau menunggu terciptanya satu produk, apalagi personal branding, kelamaan. Harus mulai ditata. Ditata ulang, dicari apa yang memungkinkan kita dikenal oleh orang lain, apa yang kita inginkan orang lain kenal kita, apa yang kita inginkan orang mikir tentang kita. Ini definisinya. Sehingga yang nggak perlu kita ketahui adalah untuk menghasilkan personal branding yang kuat, tidak mudah. Butuh sebuah proses panjang kali lebar. Kita mengerti hasil akhir sebuah brand besar butuh proses perjuangan. Ini yang utama. Jadi definisi yang utama adalah mengerti bahwa untuk menghasilkan personal branding itu panjang kali lebar. Tidak bisa mendadak. Tapi mungkin bisa membuat satu kejutan dengan cara ya apa? Ya seperti banyak orang yang membuat satu satu sikap yang membuat viral, terkenal, itu sifatnya sementara. Tapi kalau mau langgeng, itu butuh proses yang cukup. Jadi definisi personal branding bisa tercipta dan diciptakan. Dua adalah proses-proses pencapaian munculnya personal branding butuh perjuangan panjang kali lebar. Sehingga pada saat Anda berjuang mengembangkan personal branding Anda, jangan buru-buru. Butuh waktu untuk mencapainya. Poin kedua adalah personal branding kita nih loh. Kita harus tahu apa yang menjadi kekuatan. Apa yang menjadi kelebihan kita yang kita jual ini loh. Kita pasarkan ke luar tuh. Apa kekuatan kita? Kalau kekuatan kita nggak punya, tidak mungkin ada personal branding. Contoh saya sendiri, sebagai motivator, apa kelebihannya? Keunikannya apa? Powernya apa? Ciri khasnya apa? Produknya apa? Saya kebetulan, produk yang paling bagus saya adalah SDTT, sekolah dasar tidak tamat, dari keluarga miskin, bisa kungfu dan berjuang,
Ini beberapa poin ini kekuatan. Maka kalau kita mau mengembangkan personal brand kita, harus tahu kekuatan kita di mana. Dengan mengetahui kekuatan kita, baru bisa lebih gampang kita mengarahkan. Maka dengan mengetahui kelebihan kita, kekuatan kita, arahnya kemana? Arah mau dituju kemana? Sehingga kita bisa membuat satu planning, persiapan-persiapan yang akan kita lakukan. Dengan demikian akan ada arah yang jelas. Kebetulan kekuatan saya di situ. Bisa kungfu, punya motivasi, pengalaman di bidang sebagai bidang film, dan background sekolah kurang, keluarga miskin. Ini ternyata kekuatan. Kekuatan ini diarahkan pada satu titik dengan semotivasi yang tinggi. Akhirnya lewat satu proses terciptalah nama AW, nama Andi Wongso, dan sebagai saya peletak batu pertama di Indonesia untuk motivasi ya. Jadi termasuk senior di bidang motivasi. Ya, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga secara sederhana adalah tentang kartu as. Kalau main kartu, kita ada kartu as. A, C, E. Ya, I. Jadi A dulu, A, C, E. A adalah audience. Karena zaman sekarang ini sudah zaman sosial media. Audience. Kita harus tahu siapa yang menjadi target market kita. Orang tua, orang muda, orang kaya, orang miskin, agama ini, agama itu, ya, orang daerah, orang mana aja. Ini kita harus tahu dengan jelas audiens kita. Kalau kita mengerti segmentasi arahnya jelas, ya kita lebih gampang mengarahkan. Sama seperti hari ini, sudah 1 bulan ini, personal branding saya, AW, refresh, rubah kembali, rebranding. Karena target market saya harus tahu audiens saya, targetnya udah beda. Zaman kemarin, waktu saya jadi motivator itu, target marketnya 40 tahun ke atas. Karena sudah pada tua sekolah, pada tua semua sekarang. Maka melihat kondisi pada saat pandemik, saya berpikir, waduh, kondisi Indonesia berat, membutuhkan anak-anak muda untuk maju, untuk mengisi, membantu Indonesia meraih keberhasilan. Apalagi target Indonesia 2045 akan meraih sukses yang luar biasa di saat Indonesia umur 100 tahun. Tapi tidak mudah. Maka saya terpikirkan, banyak waktu berpikir, alangkah baiknya kalau anak-anak muda dimotivasi. Maka bulan lalu, tanggal 1 Agustus mulai, saya rebranding. Jadi mengembalikan, menyegarkan. Panggil saya Om Awe. Supaya target market kita, audiens kita, penggemar, itu audiens macam-macam artinya. Bisa pembeli, penggemar, pengikut, follower, ya lain sebagainya. Jadi saya mau target market saya adalah anak muda, millennials. Ya antara maksimal 45 tahun ke bawah. Atau paling cocok adalah 30 sampai 40 tahun target market saya. Jadi kalau saya jelas target market saya akan rubah semua. Cara saya menjual dan lain sebagainya, termasuk hari ini. Bisa kumpul, kita baru pertemuan kedua kali. Jadi harus jelas audiensnya siapa. Pendengarnya siapa. Yang kita tuju siapa. Kalau kita tuju jelas, gampang. Maka dalam menggunakan bahasa kenalkan Om Awe, lebih dekat saya. Lebih mudah, dan saya juga merasa lebih mudah karena dekat. Nggak ada kaku. Nah ini saya pelajari terus dengan baik supaya saya bisa melayani anak-anak muda dan membagikan yang berbeda dengan yang dulu. Itu audience. Jadi dengan mengerti poin pertama, dicipta. Ya. Kedua, mengetahui kekuatan dan kelebihan, keunikan yang saya punya, yang kita punya, kita
arahkan kepada nomor 3 adalah titik sasaran target market kita siapa. Lah kalau target market kita keliru, ya jelas sulit akan berkembang. Sedangkan kita harus tahu saat audiens tepat, kekuatan kita ada. Lalu kita mengerti tentang definisi butuh waktu. Tapi kalau kita terburu-buru, mau minta cepat berhasil, tidak mungkin. Semua membutuhkan proses yang cukup panjang di dalam kesabaran membina mencapai personal branding. Poin yang keempat adalah AC. C-nya adalah konten. Kontennya apa? Ya, seperti kita kenal kemarin saya tulis di IG tentang kawan saya si Adirai, ya, badannya masih bagus, umur 50 tahun dan dia konsisten. Konsisten pada kelebihan, keunikan, body, ciri khas dia. Sampai sekarang. Sama juga kayak saya. Tahu saya mau nyoba rebranding. Masuk ke bidang apa itu? Perpajakan. Keuangan. Ya nggak cocok. Yang cocok adalah rebranding. Penyegaran kembali kepada anak-anak muda. Ini masih senyawa. Jadi kita tahu kontennya yang kita jual apa, yang kita sarankan apa. Sama seperti si Adirai dengan body yang bagus, konsisten, melayani. Kontennya apa itu yang dikasih, yang ingin orang lihat? Foto-foto, cara latihan. Nah ini yang membuat konsistensinya yang dia berikan maju, membuat dia mengalami sampai detik ini prosesnya luar biasa. Nah sama, kita harus tahu apa yang menjadi konten kita. Saya kontennya selama ini lewat buku, CD, seminar, radio, TV, komunikasi, dan sekarang apalagi sekarang ada IG, ada YouTube, ya, ada Facebook, Twitter, WA, dan sebagainya. Itu medianya. Tapi isinya, ya tadi, motivasi, video, dan lain sebagainya. Bobotnya ini tidak boleh keluar dari jalur itu. Terus konsisten. Sampai kapan? Terus jalan. Maka saya mengetahui kondisi audiens dan konten yang saya layak terus berikan. Kalau saya mampu memberikan yang terbaik terus-menerus, memungkinkan brand tambah naik, ya. Karena kalau kita punya brand, kemanapun gampang, lebih mudah mengembangkan. Contoh satu lagi, terakhir 4 tahun yang lalu ya, saya mengalami sakit lutut. Lutut sakit, berdiri lama sakit, olahraga sakit, duduk lama sakit. Ke dokter, 5 dokter mengatakan saya harus ganti tempurung. Dan dalam kondisi seperti ini saya cari lagi ke dokter Singapura maupun yang di Malaysia. Dan mereka mengatakan harus ganti tempurung. Maka saya takut, saya coba menganalisa, mencari cara supaya lutut saya tidak sakit. Ketemulah cara. Dari ngumpulin latihan-latihan kungfu, dari yoga, dari senam, ya, dicari ramuan, ketemulah senam AW S3 yang saya sebut senam AW, senam Andi Wongso S3. Nah, pada saat dikenalkan ke pasar, ke audiens, langsung meledak dalam waktu singkat tuh. Cepat sekali orang tahu. Kenapa tahu? Karena saya punya branding yang kuat sebagai motivator. Lah kalau motivator nggak kuat, apakah senam ini bisa secepat ini? Nggak mungkin. Jadi produknya masih kalah dengan personal brand. Begitu brandnya kuat, mengenalkan senam yang bagus, dalam waktu singkat meledak. Nah, tapi setelah dikenalkan produknya, personal branding lebih penting ada produknya.
Lah kalau produk senam saya sampaikan ternyata tidak ada nilainya, ya sebentar juga hilang. Personal brand yang kuat juga tidak mungkin bisa menang. Karena sama seperti kita semua. Nanti saat Anda punya brand yang kuat, nilainya adalah jualan. Kalau jualan tidak punya produk yang bagus, ya percuma. Maka dengan adanya brand yang kuat, ditambah produk yang bagus senam AWS 3, kontennya jelas. Senam AWS 3 untuk penyembuhan lutut dan body secara keseluruhan. Akhirnya bertumbuh. Bertumbuh, gulung terus sampai sekarang. Akhirnya begitu besar peminatnya, dan makin lama makin besar, dan target saya akan mendunia. Ini mimpi, sebuah mimpi. Sehingga personal branding ditambah apa yang kita punya tadi, diarahkan, akhirnya bisa berkembang karena adanya personal branding. Nah, di sini betapa pentingnya konten. Ya, konten kita penting banget. Audiens kita harus tahu. Dan terakhir adalah evaluasi, ya, engagement ataupun evaluasi. Kalau kita lihat di YouTube atau Twitter, sering kita upload. Saya sering upload juga foto-foto kungfu, foto-foto lagi olahraga, foto-foto motivasi, foto-foto keluarga. Kok saya analisa dalam sebulan ini, yang paling banyak yang datang itu yang keluarga. Lalu yang latihan, kadang kebalik lagi, yang motivasi, yang video. Dari konten yang saya berikan, kita bisa dianalisa. Ya, kenapa kok yang satu engagement tinggi, yang satu rendah. Dari inilah dibutuhkan analisa. Ya, kebetulan saya punya anak-anak saya cukup mendukung saya untuk membantu saya sajian-sajian yang mungkin dalam konten-konten yang saya tidak kurang begitu paham, mereka bisa memberikan satu sumbangan pikiran sehingga mendukung rebranding saya untuk mendapatkan satu kekuatan. Jadi dari konten yang saya jalani, kalau ternyata engagement itu berbeda, analisa. Kenapa yang satu ditonton 10.000 umpama, yang satu kok cuma 1.000? Berarti dibutuhkan satu analisa yang lebih tajam supaya kita tahu, oh ternyata audiens saya butuh ya konten-konten yang cocok. Dari analisa seperti ini, kita akan menyesuaikan diri lagi untuk melayani konten-konten yang bagus untuk para audiens saya. Dan kalau Anda ternyata untuk meningkatkan personal branding masih kurang kuat istilahnya, karena bingung dari mana menganalisanya, saran saya, zaman sekarang banyak banget ya, di internet kita bisa buka, lalu kita bisa belajar dari Zoom, dari pertemuan-pertemuan, banyak sekali. Kita butuh guru, kita butuh pendukung, kita butuh pelatih kita, sehingga melewati proses pembelajaran, lewati evaluasi, akan bertumbuh terus. Seperti apa yang menjadi gambaran saya tentang dunia media seperti ini. Saya tidak percaya akan tetap istilahnya, wow, tinggi banget engagement, belum tentu minggu depan bisa berubah. Jadi karena perubahan ini tadi, kita butuh terus belajar. Seperti kata-kata dalam konsep bahasa Jepang namanya kaizen. Kaizen adalah perbaikan terus-menerus yang berkesinambungan. Jadi kita umur berapa, siapapun kita, untuk meningkatkan personal branding kita yang kuat, butuh polesan-polesan terus-menerus. Ya, dengan sederhana, itulah 5 poin. Ya, udah 30 menit mau habis, nanti kita lanjut tanya jawab. Poin pertama, evaluasi tentang tercipta dan dicipta, bahwa personal branding adalah hasil akhir dari sebuah proses perjuangan, sehingga munculkan brand yang kuat. Dengan brand yang kuat akan memudahkan kita berkarir,
dan untuk maju. Kedua, tahu apa yang menjadi kekuatan dan kelebihan kita, ciri khas kita, spesialisasi kita untuk disampaikan. Ketiga adalah audiens ya, ACE, as kartu as, A dulu. Kepada audiens kita, pendengar kita, pengikut kita, pembeli kita, pelanggan kita, ya, follower kita harus tahu di mana segmentasi yang jelas yang harus kita berikan. Keempat adalah konten ya. Kita harus memberikan konten, layanan konten yang baik supaya bisa diterima oleh mereka dengan baik pula. Dan kelima adalah H ya, as terakhir adalah engagement dan evaluasi. Selalu mengevaluasi dan terus-menerus improve, berubah, belajar. Dengan 5 poin sederhana memungkinkan ya, memungkinkan kita akan mencapai ya apa yang kita inginkan, personal branding ya. Jangan khawatir hari ini kita lemah, nggak masalah. Sesuai dengan bahasa motivasi ya, di depan punya kesempatan untuk belajar. Terus selama punya passion, punya hati dan tahu menjadi apa yang menjadi kekuatannya dan tahu arahnya, audiensnya, kontennya, mau evaluasi, yakin karir kita, personal branding Anda akan meningkat dan maju terus. Itulah 5 poin sederhana. Udah hampir 30 menit, sudah habis waktunya. Sekarang saya silakan Anda bisa memberikan apa ya, DM kita langsung atau komen langsung. Saya akan baca dan saya akan menjawab semaksimal yang bisa saya jawab ya. Coba saya cek dulu ya, mana aja pertanyaan. Silakan Anda, ada pertanyaan apa? Ini dari Tommy Mitra Wisata. Oh, mengatakan personal branding dapat meningkatkan image dan selling value dari diri kita. Udah pasti. Iya. Ko Freddy Bandung, luar biasa. Halo, bro. Dari Berlian. Bersyukur seringkali bisa dibimbing langsung oleh Awe melakukan senam Awe S3. Oh, orang S3 rupanya ya. Terus, aduh. Seperti mau jadi motivator seperti Pak Awe. Silakan tulis ya. Kecil-kecil tulisannya. Untuk membentuk personal branding berapa lama? Ada pertanyaan, untuk membentuk personal branding berapa lama? Ya tergantung siapa kita, kelebihan kita, proses kita, perjuangan kita. Tidak ada satu nilai percepatan dan ada ukuran tepat. Kadang orang butuh waktu lama, begitu meledak personal brandingnya jadi cepat sekali. Ada yang butuh waktu pendek, ya nggak ada kepastian dalam hal ini. Yang pasti adalah kita pastikan seperti saya nih, Om Awe memastikan untuk melayani yang terbaik dan lewat proses waktu. Tidak mudah karena adalah melayanan ini tidak ada kepastian kapan jadinya personal brand tadi. Yang pasti saya melayani dengan demikian memungkinkan percepatan rebranding tadi akan tercapai. Yang lain mana lagi nih? Silakan tulis. Kalau ingin menjadi motivator muda,
atasnya itu tadi mau jadi motivator muda. Iya, kekecilan tulisannya hilang semua nih. Maklum baru 2 kali dan saya kan belum terbiasa, jadi butuh waktu proses. Ya. Pertanyaan. Sama aja tadi. Iya. Bagaimana cara membangun personal branding? Transumum. Udah itu tadi, udah. Iya. Kalau ingin menjadi motivator muda seperti Om Awe, bagaimana cara personal brandingnya? Apakah lebih baik tercipta atau diciptakan menurut Om Awe? Ini dari T. Handoko. Oh, ini dari Batam ini ya. Kalau ingin menjadi motivator muda seperti Om Awe, bagaimana caranya? Ya, ini berarti Anda bukan tercipta dicipta, Anda mencipta sekarang. Anda membuat itu terjadi. Enggak. Ya, Anda harus tahu poin tadi. Apa menjadi kekuatan, pengalaman, ilmu, skill. Ini cari dulu kekuatannya. Jadi tidak sekedar pintar ngomong loh. Karena motivator itu punya beban moral. Kalau moralnya diri kita tidak disiplin, kurang motivasi, bagaimana kita bisa suruh orang motivasi dan suruh orang disiplin? Maka kita role model, kita contoh kita sendiri. Maka dengan seperti ini berarti Anda mencipta, karena Anda punya hobi motivasi, punya kekuatan, punya skill dan diarahkan. Berarti Anda harus cari medianya, cari tempatnya, entah itu di YouTube, entah di Twitter, Anda bagi motivasi, entah itu di SMP, SMA, di tempat-tempat dimanapun Anda bisa bertemu, di pertemuan MLM, asuransi, di mana saja, undangan, terima, tanpa bayar-bayaran, latihan. Dengan latihan seperti itu seringkali muncul, entah itu di sekolahan, SMP, SMA, mahasiswa, ya, di bidang MLM tadi, saya ulang lagi, MLM, asuransi, properti, ya lama-lama, ya public speaking Anda akan meningkat. Ditambah ilmu, sering baca buku, banyak guru, kiri kanan, depan belakang, belajar terus, memungkinkan. Lah Anda berarti Anda mencipta, bukan tercipta. Jadi zaman sekarang udah beda dengan dulu. Maka Anda harus jelas arahnya, targetnya, dan belajar terus. Selama Anda masih mau belajar terus-menerus, memungkinkan Anda akan jadi motivator seperti Om Awe. Itu ya, Handoko. Apalagi? Selama punya passion, punya hati, apa yang menjadi kekuatan akan luar biasa. Jangan kasih kendor. Wah, FX Freddy Susanto. Setuju? Ini tadi udah ya. Dari Rini, Widya. Satu atau dua branding. Sorry Om. Hilang. Hilang. Bagaimana cara belajar senam AW S3, Pak AW? Oh. Di Jakarta ada 18 tempat. Anda mungkin bisa nanya langsung nanti di Instagram saya, ya. Senam AW S3 di Instagram ataupun di Instagram saya atau Om AW ya, sering lihat di sana. Anda tanya, nanti ada jawaban di sana. Sorry Om AW, mana yang harus kita utamakan? Personal branding atau branding produk? Terima kasih. Ya, kebetulan hari ini kita bicara tentang personal branding. Ya, tapi nanti pada saat Anda punya kesempatan pasti jualan. Kan tidak hanya punya top member, top personal branding tapi tidak dimanfaatkan percuma. Ya, kayak saya nanti setelah adanya senam AWS 3 bagus, kita bisa jadi, nanti kalau brandnya udah kuat, bisa jadi produk. Karpet, termos, baju, celana, dan semua gimmick-gimmick bisa dibikin. Jadi buat saya, yang penting sekarang kalau hari ini adalah bicara tentang branding, perkuat branding Anda. Kalau brand produknya juga sama. Kalau orangnya harus punya kelebihan dan ciri khas. Branding produk juga sama.
produknya apa, kekuatan apa, keunikannya apa. Ya, jadi buat saya penting sekarang kalau Anda mau bicara tentang produk branding, ya jelas produknya adalah yang utama, yang punya spesial, yang bisa membuat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Ya, itu dari saya. Satu lagi, ini Pak Tommy juga ini. Cara penyampaian dengan bahasa yang sederhana dan dapat langsung dimengerti, tidak banyak motivator seperti Awe yang bisa langsung dicerna bahasanya. Ada beberapa motivator yang memakai bahasa bulat. Ya mungkin memang kita ini praktek langsung ya. Awe, ini udah saya jawab tadi ya. Awe, bagaimana cara membangun personal branding tadi udah diulang ya. Mana yang lebih bagus dan personal branding tercipta atau tidak? Mana lebih bagus tercipta atau dicipta? Ini dua hal yang beda ya. Karena seperti saya sendiri nggak terpikirkan nanti itu akan jadi motivator talk. Yang ada adalah saya punya kelebihan ilmu, punya kelebihan motivasi, berbagi. Nggak taunya waktu bagi, terutama pada tahun 97 ya, saat ekonomi Indonesia guncang, ganti presiden, Orde Baru runtuh, di situ mengalami ekonomi yang stagnan. Tahu-tahu saya muncul diundang kiri kanan, dan dari saat itu pas saya sharing motivasi sehingga diterima oleh banyak orang, dan terus mulai tahun 2000 sampai tahun kemarin tahun 2019 terus berulang kali sudah ribuan perusahaan yang sudah mengundang saya. Jadi yang terbaik adalah zaman sekarang agak lambat kalau tercipta tadi. Ya kita harus menciptakan sekarang. Jadi sengaja dipikirkan, direncanakan, diusahakan, dikembangkan. Itu yang bagi saya yang utama ya. Lagi yang lain. Dari catering ibu rumah tangga akhirnya bisa dengan motivasi dari Awe. Awe, bagaimana untuk mempertahankan personal branding tetap dipercaya? Wah, ini. Jadi untuk tetap konsisten, sebentar ya, tambah kehabisan ya. Untuk mempertahankan tetap dipercaya tidak mudah. Maka dibutuhkan konsistensi. Ya, saya sebagai motivator menjaga disiplin itu tidak mudah. Contoh, saya siaran radio tahun 2004 mulai siaran di Radio Semak FM 5 tahun. 2009 ganti ke Sonora 5 tahun. Ganti lagi ke Citra MNC Trijaya 3 tahun. 13 tahun menjaga konsistensi, datang tidak pernah telat. Setiap minggu, setiap Senin, seminggu sekali, setiap Senin jam 7 jam 8. Padahal kalau cuma radio, kita bisa siaran di rumah. Di rumah orang nggak tahu, di radio ini siaran di rumah atau di kantor nggak tahu. Tapi saya tidak menyediakan diri saya untuk berleha-leha. Saya pastikan tidak telat datang ke kantor. Ini branding juga. Sehingga orang tahu, oh ini disiplin. Disiplin ketat banget. Motivasi ketat banget. Itu bisa buat langgeng. Kalau saya lengah, minta aja umpama. Saya nggak mau siaran. Saya mau siaran di rumah. Karena saya capek. Saya dari Bandung semalam. Saya tidak memberikan kesempatan. Sehingga mempertahankan personal branding seperti ini loh. Bisa dipercaya. Karena apa? Muncul integritas. Begitu muncul integritas, muncul juga proud, kebanggaan, tapi bukan kesombongan. Kebanggaan atas apa upaya kita yang terjadi tadi, nimbulkan personal branding. Kuat banget. Dengan personal branding yang kuat. Apa saja sebetulnya. Mudah sekali di bidang usaha. Tetapi saat personal branding kuat juga butuh hati-hati. Tidak semua personal branding bisa buat jualan apapun. Nah kalau produknya nggak bagus, seperti saya tadi bilang, dengan personal branding kuat, saya bisa menciptakan senam dan segera ngetop. Tapi karena bagus produknya. Nah kalau produknya nggak bagus, sebentar akan hilang.
Maka dengan pengertian seperti ini, mempertahankan personal branding tidak mudah. Maka terus menerus belajar, berbagi, terutama di media online. Kita layani yang terbaik para penggemar, para audiens kita. Ya, baik, saya cari lagi yang pertanyaan yang lain. Personal branding itu bisa menjadi produk kita. Iya pasti. Kita adalah produk kita sendiri. Label yang dipandang oleh orang, siapa kita. Ya, siapa kita. Pak, kenapa penilaian orang terhadap ML itu negatif banget? Padahal saya banyak baca buku biografi motivator. Kebanyakan mereka terjun di ST dulu, situ dulu. Menurut Bapak bagaimana? Ya, jadi memang bidang apapun, MLM, asuransi, ada orang tertentu yang negatif pandangannya. Nggak penting. Yang penting saya ini melihat produk ini bagus nggak? Perusahaannya bagus nggak? Leadernya bagus nggak? Contohnya ada nggak? Kalau leadernya ada, perusahaan ada, MLM-nya ada, sistemnya ada. Yang negatif tidak ada di dunia ini loh. Kita bisa melayani 100% benar. Nggak ada. Yang kita bisa layani ada saja. Yang nggak cocok, yang nggak tepat, nggak butuh. Kita kenalkan ke teman-teman nggak mau, ya sudah. Kita jalan sendiri. Jadi buat saya, MLM tadi beberapa poin ya pendekatannya. Perusahaannya, produknya, sistemnya, leadernya. Kalau itu sudah ada leadernya, ada sistemnya, ada produknya, ada contoh yang dapat ratusan juta setiap bulan, cukup. Anda jalani. Jadi biar saja orang lain negatif. Kita jual asuransi, orang ngomong nggak cocok begini begitu. Orang jual properti, wah masa begini, masa pandemi, masa jualan, apa saja ada yang komplain. Maka yakin pada diri sendiri, apa yang saya jalani adalah benar dan baik. Itu juga termasuk personal branding loh. Kalau Anda mampu menjalankan ini dengan baik dan kuat, akan dipandang orang lain. Memang Anda punya personal branding, karena apa? Punya keuletan. Saat Anda ulet, sabar, ulet, berjuang, sabar, ulet, berjuang, jadi, Anda akan jadi top leader MLM. Lah itulah saat itu personal branding Anda akan jadi. Ya, baik, sambung lagi yang lain, mungkin terakhir ini ya. Satu lagi. Tono William, apa ini? Berapapun banyaknya rumusan sukses, intinya selalu action. Kalian ini betul-betul luar biasa. Salam sukses luar biasa Om, Awal dan Ibu Eni Mongso. Terima kasih. Ini siapa lagi? Aswanto. Om Awe sudah motivasi ribuan perusahaan. Spektakuler. Iya, sudah. Sudah semua. BUMN, apa saja udah semua lewati semua. Apa lagi nih? Om Awe... Apakah personal branding itu ada hubungan dengan karakter? Oh, dia pasti. Personal branding tidak hanya negatif, tidak hanya positif loh, ada negatif loh. Lah kalau karakternya penipu, tukang bohong, ya, males, ya, ini sudah negatif, personal branding yang negatif, nggak akan maju hidup kita. Nah, saya bicarakan tadi adalah hal-hal yang positif. Jadi karakter itu utama karena integritas. Yang dilihat orang lain, yang kita mau lihat. Kita mau orang lihat apa? Kita mau orang mikir tentang kita apa? Lah kalau kita bikin negatif, kita mengharap orang lihat kita negatif, ya rusak. Semua sangat berhubungan dengan karakter. Ya, number one is character. Kalau karakternya bagus, itu jalurnya, itu karir personal branding akan naik. Maka apapun terjadi, bina sikap mental, cara berpikir, dan branding tadi. Ya, baik, yang lain lagi. Awe, bagaimana caranya kita menjual untuk kemanusiaan itu dapat diterima dengan baik? Ini juga sama. Semua yang dijual itu kan ketulusan, kalau apalagi kemanusiaan. Ketulusan, kejujuran, juga tidak gampang. Orang bisa curiga, si A, si B, si C, D. Jangan terpengaruh oleh keadaan luar. Semua kembali kepada ketulusan, kejujuran kita, apa dan kita.
orang tulus, jujur, orang mengatakan lagi yang ini, yang itu. Jangan ikuti. Ya, semuanya tidak mudah untuk diterima dengan orang lain. Apapun yang kita jalani, ada saja yang ini, yang itu. Maka di dalam kehidupan kita layani yang terbaik buat kita. Yang tidak cocok, tidak pas, biar saja. Supaya tidak bisa menyakiti diri kita. Baik, yang lain. Aku Robin, apa ini? Awe kangen dengan cerita motivasinya. Kalau masih ada waktu, boleh cerita dong satu. Next ya. Jadi tema nanti saya umumkan 2 minggu lagi. Mari saya tunggu respon, masukan, apa kira-kira yang tepat untuk saya sharing ya, semaksimal saya bisa sharing, sehingga kita tahu mana yang Anda butuhkan, audiens yang butuhkan dari saya apa ya. Baik, terus lanjut lagi. Supariwitono, kunci dari personal branding adalah komitmen total melakukan apa yang dikatakan. Luar biasa Umabe. Oke, thank you. Wangi Bangkrat. Terima kasih Umabe, salut dengan Umabe dan support keluarga. Bagaimana bila untuk membentuk produk branding tidak didukung oleh keluarga dan lingkungan? Oh, bagaimana bila untuk membentuk produk branding tidak didukung oleh keluarga dan lingkungan? Lah ini perlu dipertanyakan. Produk branding Anda ini apa bentuknya? Kalau itu positif dan baik, belum diterima mungkin, bukan didukung loh, belum diterima. Maka butuh ujian, butuh pengakuan, butuh kenyataan. Jadi kalau Anda yakin terhadap produk Anda, tapi keluarga tidak mendukung, nggak masalah. Itu normal saja. Maka dibutuhkan kita yang melayani. Yang tidak percaya sama kita, keluarga kita, nyatakan, layani, kasih lihat. Nah ini butuh pengakuan. Pengakuan tidak mungkin ada kalau tidak ada kenyataan. Maka buktikan kalau Anda mampu. Dengan bukti, biarpun kecil, biarpun dikit, lama-lama menjadi bukit dan akhirnya nanti keluarga akan tahu. Ternyata apa yang kita yakini produk branding kita bisa diterima oleh keluarga kita. Ya, selamat belajar, selamat berjuang. Ya, yang lain lagi. Ini catering ibu rumah tangga, ibu rumah. Awe kok sebentar sekali live-nya? Ya cukup lah, kan icip-icip. 30 menit, cocok. Ini udah hampir 1 jam loh ya. Udah 45 menit. Ya, nanti kalau lebih panjang nggak apa-apa. Bisa 1 jam, bisa 2 jam. Namanya icip-icip. Icip-icip 30 menit. Jadi coba-coba. Kalau nanti bagus, ya makin bagus kita jalankan terus ya. Oke, coba yang lain. Pertanyaan apa ini? Aku menang 02. Kalau ada pertanyaan keperluan secara pribadi Awe, welcome ya. Welcome. Welcome ya. Kalau tidak bisa umum, bisa juga hubungi di sering-sering lihat IG saya ataupun DM ya, DM saya ya. Dan nanti bisa saya komunikasikan. Maka jangan lupa ya, setiap hari kunjungi, free loh. Kunjungi Instagram saya, Awe di YouTube ya. Lalu Anda jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan lagi ini, habis ya. Saya akan juga nanti undang beberapa teman ya, yang bintang film ataupun influencer dan lain sebagainya untuk supaya membantu mengisi, bisa bervariasi. Ya, udah habis nih kelihatannya. Ini Linda Tan. Awe terima kasih atas hadiah giveaway-nya. Sudah saya terima bagus. Ya. Ya, saya kira sudah lebih dari 40 menit. Saya sudahin, saya ulang kembali ya. 1. Definisi
personal branding bisa tercipta, bisa dicipta. Tercipta itu secara alami, terjadilah personal branding. Dan zaman sekarang harus dipoles. Ya, itu inti definisi secara sederhana adalah apa yang ingin kita dilihat orang lain, ingin dipikirkan orang lain, ingin dikenal orang lain, apa? Itulah personal branding. Jadi harusnya positif, ya. Jadi harus, atau orang mikir kita, orang mengatakan kita, orang kenal kita, tapi pada saat kita tidak di tempat, itulah kekuatan branding. Kedua, cari kekuatan kelebihan yang kita punya, satu titik diarahkan dengan visi yang besar. Ketiga, kenali audiens. Siapa audiens kita, pembeli kita, pelanggan kita, follower kita, ya, apa saja yang berkaitan audiens kita. Keempat, konten, bikin konten yang baik, ya, karena sekarang zamannya udah online, ya berarti kita sempit dikit ke arah online. Kelima adalah konten, ya, kelima adalah engagement dan evaluasi. Selalu mengevaluasi supaya kita selalu mampu membuat satu konten yang baik dan cocok, memenuhi syarat, memenuhi kebutuhan para audiens kita. Dengan 5 poin ini memungkinkan brand kita akan jadi. Maka pelan tapi pasti terus berkembang, terus belajar, terus berkembang, terus belajar. Dan Awe siap setiap hari sharing di IG dan di YouTube. Ya, oke, dari saya salam sukses luar biasa. Ketemu saya lagi di 2 minggu mendatang. Bye.